Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Mubarok. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2018 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya juga sebagai asisten lab di Teknik Elektro, dan di video ini kita akan membahas tentang praktikum dasar pemrograman atau disingkat dengan DASPRO. Untuk yang pertama ini, kita akan membahas modul 1, yaitu tentang struktur dan dasar bahasa C. Bahasa C, atau dibaca C dalam bahasa Inggris, adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Jadi bahasa C itu ialah bahasa dasar, yang mana bahasa ini sebagai ibarat kayak fondasinya bahasa-bahasa programming yang lainnya. Flowchart. Flowchart itu adalah bagan-bagan yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, flowchart ini itu bentuknya seperti skematik, nanti akan kita bahas. Nah, untuk alat ada CodeBlocks, yaitu sebagai aplikasi programmingnya. Dia itu adalah aplikasi flowchart. Di sini kita pakai dua-duanya. Tapi untuk yang pertama kita pakai CodeBlocks dulu. Nah, untuk yang pertama, percobaan. Di sini kita tulis skripnya di aplikasi CodeBlock dan akan membuahkan hasil seperti ini dalam bentuk command prompt atau CMD. Langsung saja kita coba. Nah, di sini setelah teman-teman buka CodeBlocks, itu kita create a new project, console application, next, pakai bahasa C, project title. Ini nama project kalian, terserah mau apa. Misalnya kita buat modul 1 dan untuk di bawahnya itu lokasi di mana filenya mau ditaruh. Di sini kita taruh di desktop saja. Next, finish. Nah, di sebelah pojok kita lihat ada source. Kita klik main. Nah, di sini ialah script kita yang baru dibuat tadi. Nah, ini bisa di zoom ya dengan cara klik CTRL di keyboard dan scroll up atau scroll down mouse-nya supaya kelihatan jelas. Di sini terdapat yang baris pertama itu ada include stdio.h dan yang kedua std.lib.h. Nah, dua ini merupakan fondasi dari script kita. Ini satu saja nggak apa-apa, ini harus ada. Kalau ini nggak ada, itu program nggak akan bisa jalan secara sempurna. Maka dari itu, lebih baik ini dibuat. Nah, di sini ada in main. Ini juga, fungsi main merupakan fungsi utama sebuah program. Fungsi ini juga akan dieksekusi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kamu harus selalu menyertakan fungsi main dalam sebuah program. Contohnya seperti ini. Ya, jadi fungsi ini statement ini itu wajib kita pakai kalau kita mau buat script. Wajib ada.
Kalau ini nggak ada, ini nggak akan bekerja. Lalu masuk ke baris kelima. Di sini ada tanda buka kurung kurawal dan di bawahnya tutup kurung kurawal. Nah, ini artinya ialah di dalam kurung ini itu ada script. Nah, scriptnya itu ini. Jadi setelah in main, buka kurung kurawal, lalu kita isi scriptnya dan kita tutup dengan tutup kurung kurawal. Untuk statement ke-6 ada printf. Fungsi printf ini itu untuk memunculkan tulisan ini. Kita coba dulu ya hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Hello world. Itu muncul. Itu berkat kita pakai printf. Itu artinya tulisan hello world ini bisa kita ganti dengan tulisan apa aja. Contohnya hello UMS. Setelah kita ganti, kita klik ini, build and run. Nah, terganti tulisannya. Lalu, apa fungsi dari garis miring N ini? Ini itu fungsinya ialah sebagai enter atau garis baru. Misal kita hilangin. Kita hilangin dulu ini. Build and run. Jadinya itu di sini itu tidak ada enter. Jadi langsung tulisan ini. Ini tuh artinya proses kita sudah selesai, sudah dibuat. Jadi ini tidak terlalu penting ya. Ini tanpa pakai strip N. Kita coba lagi pakai strip N. Kita build and run. Di sini kosong. Itu artinya strip N ini ialah sebagai enter. Kita coba buat lagi strip N, strip N, strip N sampai 5 kali. Kita coba ya. Build and run. Jadinya banyak enter. Nah, jadi fungsinya itu ialah sebagai enter. Oke. Nah, setelah printf, di sini ada return 0. Ini fungsinya apa? Ini ialah penutup dari script kita ini. Penutup dari script yang ada di dalam kurung kurawal. Jadi, sepanjang apapun script, serumit apapun, itu harus kita buat penutupnya. Return 0. Dan setiap dari statement yang ada di dalam kurung kurawal itu harus diakhiri dengan titik koma. Tanda ini ya. Jika ini nggak ada, program nggak akan bisa atau error. Misal, contoh kita hapus. Kita build and run. Di sini akan kelihatan merahnya. Kalau teman-teman mau lihat yang mana bermasalah, ini ya. Ada garis merah. Di 7. Teman-teman lihat. Di sini return. Kan di barisan ke-7. Tidak ada masalah. Nah, berarti naik ke atasnya. Nah, di sini. Di sini harus ada tanda titik 2, titik koma. Lalu kita build and run lagi. Sudah bisa. Jadi itu ya untuk percobaan pertama. Yang kedua kita tentang perhitungan luas permukaan segitiga. Langsung kita buat ini ya, karena tadi udah ditulis. Nah, di sini kita selalu pakai include.
Yang di sini stdio.h nggak pakai include strlib, itu nggak masalah. Yang penting ini harus ada stdio atau studio, itu harus ada. Lalu in main, ya wajib ada ini ya, dua ini. Lalu buka kurung kurawal, dan di sini kita lihat ada tulisan yang sedikit tersamar. Ini itu bukan statement, ini hanyalah sebagai catatan atau komentar. Jadi ini tuh tidak berfungsi sama sekali, tidak berpengaruh sama sekali dengan program kita. Ini hanyalah catatan. Jadi itu garis miring 2 ya. Baru kalian buat nama kalian atau nama apa aja gitu, terserah. Ini itu nggak akan berpengaruh sama program kalian. Di sini catatannya menentukan tipe data dan variabel. Berarti di script ini itu menentukan tipe data dan variabel. Di garis ke-7 itu kita lihat ada int alas sama dengan 25. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya ialah int itu sebagai integer, alas itu sebagai variabelnya. 25 sebagai nilai, berarti variabel alas itu nilainya 25. Variabel tinggi nilainya 7. Untuk hasil kita pakai float. Di sini teman-teman bisa lihat di garis ke-10, line ke-10, ini ada printf. Ini kenapa bisa panjang? Ini hanyalah sebagai supaya hasilnya itu kelihatan menarik. Nah, hasilnya itu seperti ini. Garisnya itu ada banyak ya, garis minusnya ini. Itu hanyalah sebagai judulnya, untuk memperindah saja. Setelah judul ini, itu ada strip n. Itu artinya ada 2 kali enter. 1, 2. Nah, di sini. Printf alas segitiga. Di sini ya, alas segitiga. Sama dengan %i. %i ini itu untuk memasukkan nilai dari variabel. Variabel apa? Gimana maksudnya? Variabelnya itu kita taruh setelah statement ini kita dulu. Jadi nanti nilai ini kan ada alas, variabel alas. Itu artinya nilai %i ini itu akan menjadi nilainya alas. Nilai alas tadi berapa? 25. Berarti di sini akan menjadi 25 cm. Ya. Alas segitiga itu 25 cm. Lalu strip n, enter, agar statement selanjutnya di bawah. Printf alas segitiga. Printf tinggi segitiga. Itu %i. Nah, sama kayak tadi ya. Itu untuk memanggil nilai variabel. Nilai variabel tinggi. Berapa? Tinggi itu 7. Jadi, tinggi segitiga itu 7 cm. Nah, di sini ada hasil. Hasil ini itu nggak akan muncul di sini ya. Nggak ada hasil ya. Kenapa? Karena kan ini bukan printf. Ini itu hanya sebagai perhitungan. Hasil itu variabel juga. Hasil sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Nah, kalau kita hitung, misal alasnya 10, tingginya 20. 10 kali 20, 200.
kali 0,5. Hasilnya sekian. Nah, hasil itulah adalah nilai dari variabel ini. Lalu selanjutnya ada printf. Printf luas segitiga sama dengan persen 0,2 F. Nah, ini maksudnya apa? Ini kan perhitungan. Contoh, kita bikin hasilnya 10,5. Oh, ulang ya. Kita langsung coba saja. Luas segitiga itu 87,50. Nah ya. Jadi 0,2 F ini pembatas dari desimal. Kita langsung kasih contoh ya. Di sini itu luas segitiga 87,50. 0,2 ini artinya ada 2 angka di belakang koma. Ini artinya 2 angka. Kalau kita hapus 0,2-nya, nah itu akan hasilnya banyak ya. Ada banyak angka di belakang koma. Jadi karena kita nggak perlu banyak gini, kita batasi aja pakai 0,2 tadi. Nah, jadi kan bisa dibatasi. Atau bisa juga kalau di sininya 0, kita jadikan 0,1. Nah, sehingga hanya satu angka di belakang koma. Nah, teman-teman ingat ya, kenapa pakai F, kenapa enggak I? Karena variabel hasil itu dia di float, bukan di int. Ingat ya. Kalau pakai I, teman-teman masukkan I, itu nilainya nggak akan keluar. Jadi, kita pakai F. Itu untuk memanggil variabel yang ada di float. Nah, setelah itu return 0. Penutup script. Oke, itu untuk percobaan kedua. Sekarang kita masuk ke percobaan terakhir. Di percobaan terakhir ini, kita memakai perintah char. Char itu artinya karakter, yang mana variabel ini, variabel nama, itu akan kita isi nilainya dengan huruf. Nah, hurufnya itu bisa dibatasi. Di sini ada 30 huruf. Jadi, variabel ini bisa kita isi dengan huruf sampai maksimal 30 huruf. Char alamat juga kayak gitu. Char hobi, char tempat tanggal lahir. Nah, di sini ada garis bawah. Itu kenapa kita pakai garis bawah? Itu kalau kita hilangkan garis bawahnya, maka ini tidak akan terbaca oleh program. Tujuannya agar 3 kata ini jadi satu. Jadi untuk perintah itu dia harus satu kata. Maupun isinya 3 kata itu harus jadi satu kata.
makanya pakai garis bawah. Nah, tempat tanggal lahir ini kita pakai 50. Batasnya sampai 50. Nah, di integer umur, itu artinya variabel umur bisa kita isi dengan angka. Kalau yang cari ini tadi kan huruf dan angka juga bisa. Tetapi untuk integer itu hanya angka saja, nggak bisa huruf. Lanjut, printf itu memunculkan tulisan ini, lalu enter. Lalu algoritma dan pemrograman, dan enter. Kita coba aja. Nah, di sini kelihatan itu printf nama. Di sini kita lihat ada strip T dan juga gets. Strip T itu artinya spasi yang banyak gitu ya. Seperti kita mencet di keyboard itu tab. Nah, itu akan tulisannya seperti spasi gitu. Makanya yang namanya harusnya itu di sini, karena kita pakai garis miring T, maka namanya itu jadi di sini. Itu ibarat kayak spasinya ya, spasi ada banyak di sini. Nah, untuk gets, itu fungsi perintah untuk menginput nilai atau huruf. Jadi, kita akan menginput huruf atau nilai ke variabel nama ini. Misal, nama kita isi, lalu kita tekan enter. Nah, nama ini akan menjadi variabel, Zaki ini akan menjadi variabel nama. Kita lanjut coba, alamat, enter, hobi, nah, kita lihat hasilnya itu, kita tadi ngisi alamat, printf hobi, printf TTL, tempat tanggal lahir, dan printf umur. Nah, untuk umur ini, kita khusus harus ada persen i-nya. Itu di sini kita pakai scanf ya. Scanf itu untuk menginput angka. Kita harus pakai persen i dan umur. Itu artinya angka itu akan dijadikan nilai untuk variabel umur. Lanjut printf, ini garis supaya pemisah saja ini. Printf, enter, terima kasih. Di bawahnya, terima kasih Zaki. Nah, di sini ada persen %s. Persen %s itu untuk memanggil nilai dari variabel. Variabel apa? Variabelnya yang mana? Nah, di sini, paling ujung ini. Kan ini koma pertama. Di sini juga koma pertama setelah tulisan biru ini ya. Ada nama. Nah, nilai atau isi dari variabel nama ini, kita tadi isinya apa? Nah, isi kita itu isi tadi Zaki. Nah, Zaki ini akan menjadi nilai variabel nama. Supaya dia bisa muncul di akhir, itu kita beri persen %s agar memanggil nilai variabel nama tadi.
Lalu di sebelahnya ada alamat Anda. Alamat Anda. %S. %S itu variabel alamat. Kita memanggil nilai dari variabel alamat. Alamat yang kita isi tadi apa? Pesma. Maka muncul di sini. Lalu di sini ada enter, strip N, agar di bawahnya ya, supaya kelihatan lebih rapi. Hobi. Hobi Anda, %S, kita panggil nilai variabel hobi. Sepeda. Muncul di sini. Tempat tanggal lahir juga kayak gitu. Dan seterusnya. Lalu kita tutup dengan return 0. Ya, mungkin bagi teman-teman masih bingung ya, masih sangat bingung. Tapi supaya bisa lebih paham, teman-teman itu harus coba secara langsung programnya. Teman-teman perhatiin, amati, dan juga kalau bisa dirubah. Apa yang bisa teman-teman rubah di sini, dirubah aja. Agar teman-teman tahu apa hasil yang dirubah itu. Karena kalau hanya menjelaskan seperti ini, itu teman-teman nggak akan sepenuhnya paham. Jadi harus dicoba. Coba-coba aja, dicoba. Atau yang percobaan pertama tadi itu kan hanya printf. Nah, itu tinggal dirubah namanya aja, tulisannya itu. Lalu lanjut ke percobaan kedua, percobaan ketiga. Gitu ya, supaya nggak bingung. Karena memang untuk programming ini, bagi yang masih sangat awam atau baru pertama kali nyoba ini, pasti bingung tuh. Maksudnya apa? Jadi cara ngatasinya itu ialah dengan mencobanya, merubah nilainya, dan kita amati apa hasil yang keluar. Nah, yang terakhir kita itu masuk ke flowchart. Flowchart itu ialah diagram yang menggambarkan alur pemrograman atau algoritma. Jadi, dengan melihat flowchart, kita itu bisa membaca isi dari programming tersebut. Perintah-perintahnya kita bisa melihat dari flowchart. Karena yang flowchart ini ialah ibarat kayak ringkasan dari program kita. Program yang dibuat tadi. Nah, di sini ada simbol-simbolnya ya. Mungkin teman-teman masih belum paham kalau dengan lihat simbol saja. Kita langsung coba. Kita itu pakai aplikasi namanya Dia. Jadi yang pertama itu dari sini ya. Karena kita dari 0 itu pakai simbol ini. Yaitu simbol start atau end. Jadi setiap program itu harus diawali dengan simbol ini. Dan diakhiri juga dengan simbol ini. Nah, di sini kita tulis start. Gitu ya. Bisa dikecilin. Terus kita bikin tanda panah. Ini. Kita klik di sini. Tarik ke bawah. Dari start itu kita ini ya, start itu yang ini. Awalan semua ini. Yang di blok ini. Jadi setelah start itu ini kan hanya printf aja ya. Itu memunculkan tulisan hello world. Nah, untuk printf itu kan mengoutputkan sesuatu. Untuk output itu simbolnya pakai
ini input atau output. Jadi kita pakai simbol ini, kejar genjang. Kita tulis tadi outputnya ialah hello world. Gitu ya. Ini juga harus dipas-pasin supaya rapi. Dan setelah hello world itu adalah return 0. Yang mana ini adalah akhir dari script. Maka kita gambar lagi ininya. Kita tulis end. Akhir. Lalu bikin tanda panah juga. Nah, ini ya. Ini adalah flowchart untuk percobaan pertama. Kemudian percobaan kedua, kita awali dari start. Lalu in alas dan tinggi itu jadi satu aja. Nah, ini untuk simbol ini, kalau kita baca ya, itu untuk preparation. Itu artinya variabel yang udah kita tetapkan dari awal, itu kita masukkan ke simbol trapesium ini. Kita masukkan ke simbol ini. Jadi di sini kita tulis in alas, tinggi. Lalu floatnya juga ya, float hasil. Kita tarik garis. Ini. Lalu printf. Nah, ini kan sudah output semua. Printf. Kita pakai simbol ini. Ini ya, perhitungan luas permukaan segitiga. Nggak perlu ditulis semua, karena ini kepanjangan. Tapi kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Ini ya. Lalu kita tarik garis lagi panahnya. Gini. Lalu printf selanjutnya. Alas segitiga. Sama dengan ya. Di bawahnya lagi tinggi segitiga. Kita tarik garis. Nah, setelah itu kita masuk ke hasil. Ini bukan output ya, ini enggak menunjukkan sesuatu, tetapi ini dia sebagai rumus. Maka dari itu, kita pakai simbol
proses. Persegi. Kita tulis ini ya. Hasil 0,5 kali alas kali tinggi. Teman-teman juga bisa dibikin arah ke samping ya, kalau misalnya ke bawah kepanjangan. Lalu ada printf lagi, berarti kita pakai ini. Printf luas segitiga. Sama dengan tarik garis ke samping. Kalau bisa lurus ya, jangan kayak gini. Kalau bisa lurus, supaya kelihatan rapi. Nah, setelah ke bawah aja kita buat. Setelah kita bikin yang terakhir, kita ke return 0, yang mana itu adalah akhir dari program kita. The end. Ya, gitu ya. Jadi ini flowchart untuk percobaan kedua. Kita masuk ke percobaan ketiga. Nah, ini sedikit agak panjang ya. Kita awali dengan start, lalu variabelnya char nama. Kalau di sini udah char, ini nggak perlu lagi ditulis misalnya char nama, char alamat, char hobi, itu nggak perlu ya. Jadi char nama, koma, alamat, koma, hobi, tempat, tanggal lahir. Lalu integer. Kita tulis lagi umur. Oke, kita kecilin. Lalu kita bikin panah. Klik ya. Tuh. Ini untuk zoom in, zoom out bisa dengan control, mouse up, dan mouse scroll down. Itu ya. Di bawahnya itu ada printf. Jadi ini ada banyak printf. Printf selamat datang. Ini di copy aja. Bikin panah. Ini diatur supaya lurus.
Lalu ini lagi garisnya, copy aja ya, pastikan. Baru kita rapihin. Nah gitu, printf lagi. Printf nama, kita bikin ke samping ya. Kecilin, kecil aja kalau perlu. Ya sebenarnya nggak perlu besar-besar sih. Yang penting setelah nama itu ada gets. Nah gets ini itu kita pakai simbol ini ya. Nah di dalam ini kita tulis nama variabelnya, yaitu nama. Mana sih? Nah di dalam ini tarik garis. Nah di dalam ini kita tulis variabelnya. Variabelnya itu nama. Nah ini kan variabel ini akan kita isi dengan inputan kita, yaitu huruf. Makanya kita pakai simbol ini. Lalu printf lagi. Printf alamat ya. Sebenarnya ditulis strip t ini atau enggak itu enggak masalah. Karena enggak akan kelihatan di itu, di script, di output. Ini ya. Dan seterusnya. Oke, karena ini sudah kepanjangan ya. Udah terlalu panjang. Nah, karena ini masih di dalam satu halaman, jadi kita bikin garis saja. Nggak perlu pakai konektor lagi. Ini tadi kita sudah sampai di printf alamat ya. Masuk ke printf. Oh, kita tinggal gets alamat. Itu belum. Kita bikin ke samping aja. Gets itu pakai yang ini. Kita buat ke samping. Lalu setelah itu printf lagi hobi.
Ini ya. Setelah hobi, kids hobi. Di sini juga nggak apa-apa. Lalu printf lagi, sama kayak tadi ya. Printf TTL buat tanggal lahir. Lalu gets lagi. Lalu yang terakhir itu printf umur. Dan scanf. Scanf ini sebenarnya sama ya, sama gets, tetapi itu untuk huruf saja, untuk angka atau huruf juga bisa. Tapi di sini kita pakai scanf, itu sama kayak gets, jadi simbolnya juga sama. Scanf untuk umur, variabelnya umur ya. Setelah itu printf garis, kita buat di sebelahnya. Dan printf terima kasih. Nah, yang terakhir ini, di printf terakhir ini, dia itu memanggil nilai dari variabel nama, variabel alamat, hobi, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, dan umur. Jadi, kita copy aja ini. Masukkan ke sini. Nah, tapi ini kepanjangan ya. Bisa kita supaya lebih pendek. Ya, gini. Udah terakhir nih ya. Kita masuk ke return, yaitu penutup dari program kita. The end. Ini bisa kita kecilin ya, supaya nggak makan tempat. Ini kita lurusin. Nah, jadi deh. Ya, jadi inilah namanya flowchart. Ini flowchart untuk modul percobaan ketiga. Cukup panjang ya. Ya, karena teman-teman masih baru mengenal program, ini tuh sudah terlihat rumit. Tapi jika teman-teman sudah terbiasa, maka inilah flowchart atau program yang paling simple yang pernah
teman-teman pelajari nantinya. Oke, flowchart sudah selesai. Lalu kita masuk ke format laporan. Di sini ada modul, judul, modul X, itu modul yang keberapa? Kita itu modul 1. Judul praktikumnya apa? Judul praktikum kita itu ada di modul file ya. Struktur dan bahasa C. Lalu tulis nama. Ini nggak pakai tanda kurung ya. Nama kalian, NIM, kelas, tanggal praktikum, tujuan. Tujuannya itu sudah ada di modul. Ini. Judulnya ini, tujuannya ini. Teman-teman bisa juga menambahkan jika ada ide tentang tujuannya. Lalu hasil praktikum B. B1. Judul percobaan 1. Percobaan 1 tadi itu judulnya ada di dalam sini ya. Menampilkan Hello World. Itu judul percobaan pertama. Lalu ada flowchart-nya. Flowchart untuk percobaan pertama. Isinya itu screenshot dari flowchart. Jadi yang percobaan pertama tadi, ini ya, itu teman-teman screenshot. Screenshotnya itu nggak perlu pakai print screen. Bisa teman-teman cari di search. Tulis namanya snipping tool. Nah, snipping tool ini teman-teman bisa screenshot langsung di crop. Jadi nggak perlu nge-crop lagi. Ini diklik. Nah, teman-teman bisa screenshot bagiannya yang mau di screenshot. Bagian ini saja. Lalu bisa di save. Nah, mau di save ditaruh di mana? Itu terserah. Mau di desktop atau dimanapun di save. Analisa flowchart. Nah, analisa flowchart ini itu tentang flowchart tadi yang percobaan pertama itu kamu jelasin secara deskripsi, secara paragraf. Bagaimana cara kerjanya? Secara detail dan jelas. Lalu yang kedua ada script. Skripsinya itu yang ada di kode blok. Ini skripnya. Jadi teman-teman screenshot ya. New. Teman-teman screenshot bagian sininya. Lalu di save. Analisa skrip. Teman-teman analisa skripnya itu bagaimana, gimana cara kerjanya, perbagian ini itu fungsinya apa, yang ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, itu teman-teman jelasin. Yang ketiga, hasil. Hasilnya itu yaitu yang sudah di build and run. Nah, ini hasil dari percobaan. Teman-teman screenshot pakai snipping tool tadi. Seperti ini. Lalu teman-teman save. Gitu. Gitu juga untuk percobaan kedua ya. Ada flowchart-nya. Flowchart tadi, percobaan kedua, teman-teman screenshot. Kalau misalnya kepanjangan, bisa dikecilin. Diatur sampai pas.
Ini screenshot. Nah, seperti ini. Lalu di save. Analisa flowchart, jelaskan secara deskripsi, secara naratif, atau secara paragraf, sama saja. Skripnya yang tadi ya, percobaan kedua. Ini teman-teman screenshot, sama kayak tadi, seperti ini. Lalu di save. Lalu skrip tadi itu dijelaskan secara paragraf. Yang ketiga hasil, yaitu dalam bentuk comment prompt tadi ya. Nah ini, teman-teman screenshot. Seperti ini. Lalu di save. Dan seterusnya. Nah, untuk yang percobaan terakhir, itu kan kita menginput secara manual nama kita, alamat kita. Jadi pada saat men-screenshot hasilnya, itu teman-teman harus isi dulu apa yang harus diisi di sini. Jangan gini langsung di screenshot ya, diisi dulu. Nah, setelah udah diisi, setelah programnya berakhir, lalu teman-teman bisa screenshot. Di sini supaya bisa kelihatan di sini supaya kelihatan hasil dari skrip ini itu gimana. Dan itu kayak gini. Tugas. Nah, tugasnya ini sudah ada di modul kalian ya. Ini tugasnya untuk modul 1. Buatlah program menghitung waktu yang ditempuh seorang untuk menuju ke kampus 2 UMS dengan ketentuan berikut ini. Ini tugasnya. Lalu untuk laporan tugasnya itu, kalian bikin flowchart-nya, tetapi tulis tangan. Setelah itu dianalisa seperti yang tadi. Skripnya di screenshot, nggak perlu tulis tangan. Di screenshot saja, lalu dianalisis. Hasilnya di screenshot. Dan kesimpulan. Kesimpulan ini teman-teman harus bisa bikin sendiri ya. Jangan lihat dari teman-teman yang lain. Karena kesimpulan ini pasti isinya beda. Isinya itu teman-teman simpulkan hasil dari praktik yang dilakukan dalam modul 1 ini. Teman-teman isi di kesimpulan. Apa yang teman-teman pelajari di modul 1 ini, teman-teman isi di kesimpulan. Nah, ini untuk ketentuan penulisan laporan ya. Tulis dengan menggunakan tinta biru. Pada pojok kanan atas diberi tanda tangan. Scan foto atau laporan tanpa filter. Jadi untuk mengirim laporan itu jangan difilter. Supaya kelihatan fotonya itu asli, tanpa editan. Dalam pengerjaan laporan, analisa praktikan satu dengan lainnya diharap tidak sama persis 100%. Ini yang paling tidak boleh. Karena akan mendapatkan pengurangan nilai. Jadi bagi yang ketahuan 100% persis dengan teman yang lainnya, maka nilai akan dikurangi. Ditulis dengan kertas A4 dengan margin kiri 4 cm, atas 3, kanan 3, bawah 3. Jadi 4, 3, 3, 3. Sekian penjelasan dari praktikum pertama dasar pemrograman. Semoga teman-teman semua bisa paham. Bagi yang belum paham,
bisa dicoba-coba, dirubah nilainya, lalu dipraktekkan agar bisa paham sepaham-pahamnya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.